Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan kali ini adalah soal dan pembahasan materi yang ada di mata kuliah Matematika Keuangan, yaitu anuitas biasa atau ordinary annuity yang merupakan bab 4 dari buku Matematika Keuangan yang dikarang oleh Profesor Budi Frensidi dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Jadi akan saya jelaskan dulu soalnya, kemudian akan saya bahas secara komprehensif. Oke, jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com. Kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Aryo adalah eksekutif muda lajang yang hobi berkendara motor gede di akhir pekan. Saat ini ia sedang kesengsem dengan sebuah motor gede baru yang baru saja diluncurkan di Indonesia. Berikut ini adalah penawaran dari sebuah perusahaan multi-finance terkait dengan permintaan Aryo untuk dapat mencicil motor tersebut. Harga motor barunya 300 juta rupiah, uang muka pembelian jika ingin membeli secara cicilan atau kredit 15%, tingkat suku bunga pinjaman dari cicilan ini adalah 24% per tahun, frekuensi cicilannya adalah 36 kali, pembayaran cicilan dilakukan pada setiap akhir bulan. Besarnya cicilan itu syaratnya adalah 30% dari penghasilan yang akan mencicil. Nah, diminta jika penghasilan Aryo per bulannya adalah 25 juta rupiah, apakah Aryo dapat membeli motor tersebut secara kredit atau mencicil? Oke, jadi pertanyaannya, penghasilan 25 juta, bisa nggak mencicil motor tersebut? Kita masuk sekarang ke pembahasan. Berikut ini adalah data-data yang diperlukan untuk menentukan jumlah cicilan per bulan yang harus dibayarkan oleh Aryo. Pertama, utang dari pembelian motor itu 250 juta. Ini berasal dari harga jual motor 300 juta dikali 1 minus DP yang dipersyaratkan adalah 15% uang mukanya. Jadi 300 juta dikurangi 45 juta menjadi 255 juta. Berarti down payment atau uang muka yang harus disiapkan oleh Aryo jika jadi membeli motor ini adalah 45 juta rupiah. 15% kali harga jual mobil 300 juta. Ya. Jadi utang pembelian motor 255 juta ini adalah present value. Tingkat bunga pinjaman untuk pembelian motor secara kredit ini adalah 2% per bulan. Ini dari tingkat suku bunga pinjamannya 24% per tahun. Karena cicilannya dilakukan tiap bulan, maka kita bagi 12, sehingga per bulannya setiap kali cicil bunganya adalah 2%. Jumlah frekuensi cicilan, nah ini I ya, tingkat bunganya. Jumlah cicilan 36 kali, ini adalah N-nya atau N per ya, sama aja. Jumlah cicilan 36 kali, pembayaran cicilan dilakukan setiap akhir bulan. Ini berarti anuitas biasa atau ordinary annuity ya. Karena pembayaran dilakukan setiap bulan sama jumlahnya dan dilakukan di akhir periode. Besarnya cicilan itu harus 30% dari penghasilannya Aryo. Oke. Berikut ini adalah perhitungan secara manualnya. Jadi jumlah yang dibayarkan setiap akhir bulan, cicilan akhir bulannya, itu adalah present value atau utangnya saat ini dibagi 1 minus 1 plus I tingkat suku bunga pangkat minus N berapa kali cicilan dilakukan dibagi dengan I atau tingkat suku bunga. Nah, berdasarkan rumus ini maka jumlah anuitasnya atau jumlah pembayaran cicilan setiap akhir bulan selama 36 bulan adalah PV 255 juta, ingat ini adalah 300 juta harga beli motornya dikurangi 45 juta uang muka atau 15% ya. Kemudian dibagi 1 minus 1 plus 2% ini adalah bunganya 24% per tahun, tapi karena nyicilnya 12 bulan dibagi 12 sama dengan 12. Minus N-nya akan ada 36 kali pembayaran dibagi I 2%. Maka anuitasnya atau PMT-nya, payment-nya per bulan adalah 10 juta
Rp4.377. Berikut ini adalah perhitungan dengan menggunakan Excel. Ini data yang diperlukan, PV-nya 255 juta rupiah, I-nya atau tingkat suku bunganya 2% per bulan, kemudian N-nya jumlah periode pembayaran, banyaknya cicilan adalah 36 bulan, kemudian future value-nya 0 dan type-nya 0 ya. Type-nya 0 di sini berarti anuitas dibayar setiap akhir periode, setiap akhir bulan atau setiap akhir tahun misalnya. Ya, nah data ini kita masukkan, cari ke formula fungsi namanya PMT. Nah, cari di formula fungsi PMT, nanti muncul seperti ini, rate-nya kita masukkan 2%. 0,02, N-nya 36, PV-nya kita masukkan minus 255 juta, future value 0, type-nya 0, ya, ini ordinary annuity, maka hasilnya ini. Jumlah payment atau jumlah cicilan anuitas yang dibayarkan setiap bulannya adalah 10.4.477,41. Nah, sekarang dengan jumlah cicilan 10.4.377 per bulannya, apakah Aryo dapat membeli motor idamannya secara kredit? Nah, kita lihat ya. Tadi persyaratannya adalah dari perusahaan multifinance, jumlah cicilan harus 30% dari penghasilan. Nah, jumlah cicilan seperti sebelumnya sudah dihitung 10.4.377, maka penghasilan minimalnya ini harusnya adalah 10 juta ini dibagi dengan 30% karena jumlah cicilannya harus maksimal 30% dari penghasilan. Maka jumlah penghasilannya harusnya 33.347.923. Nah, adapun penghasilan dari si Aryo ini per bulannya adalah 25 juta rupiah ya per bulan. Maka tentu saja Aryo tidak memenuhi kualifikasi untuk bisa membeli motor ini secara kredit karena penghasilannya di bawah penghasilan minimal yang diperkenankan oleh perusahaan multifinance. Oke. Nah, misalnya si Aryo tetap ingin membeli, kemudian dia mengatakan kepada perusahaan multifinance, dia memang hanya mampu menyicil 7,5 juta per bulan. Maka berapakah uang muka yang harus dibayarkan oleh si Aryo apabila dia ingin mencicil 7,5 per bulan, 36 bulan lamanya dengan bunga 24% per tahun. Maka berapa yang harus dia berikan agar dia berhak atau layak untuk membeli motor tersebut. Jadi berapa sebetulnya utang yang sanggup yang diperkenankan oleh perusahaan multifinance kepada Aryo agar dia bisa membeli motor secara kredit dengan cicilan 7,5 juta per bulan, jangka waktu cicilannya 36 bulan. Nah, ini formula manualnya, present value, utangnya itu harus sama dengan payment-nya, annuity per bulannya, dikali 1 minus 1 plus tingkat suku bunga pangkat minus N dibagi tingkat suku bunga. Nah, kita masukkan. Aryo hanya bisa membayar 7,5 juta setiap akhir bulan. Kemudian dikali 1 minus 1 plus 2%, bunganya 24% per tahun ya. Terus minus 36% bagi 2%. Berarti Aryo hanya bisa boleh mencicil dengan 7,5 juta per bulan, 24% tingkat suku bunga per tahun selama 36 bulan. Utangnya adalah 191.166.318. Oke, maka uang muka yang harus Aryo setorkan ke perusahaan multifinance di awal adalah 300 juta rupiah harga cash motornya dikurangi utang yang diperkenankan oleh multifinance 191.166.318, maka uang muka yang harus disetorkan oleh Aryo adalah 108.833.682 rupiah. Ya, kalau dengan menggunakan Excel, berikut ini adalah data yang harus disiapkan. Pertama adalah PMT-nya 7,5 juta setiap akhir bulan, annuity-nya atau pembayaran akhir bulannya, cicilannya.
I-nya tingkat suku bunga 2% per bulan, 24% bagi 12. N-nya 36 bulan, 36 kali cicilan. Future value 0, type-nya 0 karena ini ordinary annuity. Nah, cari formula, cari function, masukkan formula yang dicari adalah PV, present value. Rate-nya masukin 0,02, N-nya 36, PMT-nya kita buat minus agar result-nya ini positif ya. Jadi ini dia. Utangnya adalah 191.166.318,6. Dikurangkan dengan 300 juta, kita dapat berapa jumlah yang harus dibayarkan sebagai down payment agar Aryo bisa membeli motor tersebut yang mensyaratkan pembayaran tiap bulan 7,5 juta per akhir bulan, I-nya 2%, N-nya 36 bulan. Nah, bagaimana ternyata Aryo hanya mampu mencicil 7,5 juta dan hanya sanggup menyediakan uang muka sebesar 45 juta. Dia tidak bisa menyediakan uang muka yang diinginkan, disyaratkan oleh perusahaan multifinance. Ya, jadi hanya mampu mencicil 7,5 per bulan, bunganya 24% per tahun, kemudian dia hanya mampu menyediakan uang muka 45 juta rupiah. Berapakah waktu yang diperlukan? Berapa kali cicilan harus dilakukan oleh Aryo agar bisa memperoleh motor cicilan tersebut, ya, motor tersebut dalam perhitungan ini. Jadi berapa lama nih akhirnya? Mau tidak mau ini akan meningkatkan frekuensi cicilan ya. Jumlah cicilannya nggak bisa lagi cuma 36 bulan. Oke, kita lihat. Perhitungan manualnya, jumlah periodenya, banyaknya jumlah cicilan itu adalah minus logaritma dari 1 plus ini present value utangnya ya, utangnya kali I tingkat suku bunga bagi anuitas, ini bagi paymentnya setiap bulan berapa akhir bulan gitu ya. Logaritma kali 1 plus I. Nah, sama dengan N. Ini utangnya 255 juta karena hanya sanggup down paymentnya 45 juta. Kemudian bunganya 2% dibagi pembayaran setiap akhir bulan 7,5 juta rupiah. Dibagi log 1 plus 2%. Maka berapa lama cicilan akan dilakukan? Itu adalah 57,54 bulan. Jadi dengan uang 7,5 juta rupiah, tingkat suku bunga 24% per tahun, dan hanya menyediakan uang muka 45 juta, motor seharga 300 juta itu akan dicicil 7,5 juta per setiap akhir bulan selama 57,54 bulan. Oke, nah dengan Excel yang kita siapkan adalah PMT-nya 7,5 juta setiap akhir bulan, I-nya 2% per bulan, kemudian PV-nya 250 juta, future value 0, type-nya 0 karena ordinary annuity. Nah, sekarang kita cari fungsinya adalah di formula itu N per. Nah, N per jumlah periode ya. Nah, rate-nya 0,02, kemudian PMT-nya 7,5 juta, PV-nya kita buat minus 255 juta, maka hasilnya adalah ini nih. 57,54 bulan cicilan yang harus dilakukan oleh Aryo agar mendapatkan motor yang harganya 300 juta, kemudian cicilan per bulan 7,5 juta rupiah, bunga per bulan 2%, dan uang muka 45 juta rupiah. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait soal dan pembahasan terkait dengan anuitas biasa atau ordinary annuity. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbitsalemba.com, lihat apa saja e-learning yang ada di website tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.